ceritanya tuh kemarin tuh saya diajakin ngopi loh di daerah Giri Mulyo, itu di Jogja Barat. Di Jogja Barat itu ternyata tuh saya juga karena udah 11 tahun ya nggak ke kampung, nggak balik kampung. Ya sebenarnya balik kampung, cuman nggak apa ya, nggak jajah kemana-mana, ke barat pun enggak. Jadi cuman ke timur, terus ke timur tuh ke arah kota. Ke barat nggak pernah. Ternyata itu di sana tuh banyak banget warung kopi yang buka, dan banyak juga warung kopi yang baru loh. Itu tepatnya itu di Kulon Progo, di Nanggulan. Jadi kalau dari Tugu Jogja, arah Tugu Jogja itu ke barat terus, sekitar mungkin yo 30 sampai 35 km, nanti nemu jembatan. Itu nanti masih ke barat lagi, kira-kira ya 3 kilo 5 kilo itu udah nyampe di kawasan area kopi. Di sana itu ada kopi Ampirono, kopi Ingkar Janji. Kalau ke kiri itu ada Chandrek yang apa namanya, yang miliknya Raminten itu. Terus sebelah kanan itu ada kopi Klothok Menoreh, ke atas lagi ada kopi Pari. Nah kemarin saya ke yang paling atas, ke yang kopi Pari. Di sana cuman ya refreshing. Ini wis masuk Jawa Tengah? Oh dereng. Oh dereng. Oh. Numpang video ya, Pak? Oh nggih monggo. Ngapunten nggih. Cek video ini. Ya. 349. Monggo Siap. silahkan cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, Lur. Saya jadi teringat dulu waktu itu pertama kali bikin warung itu, sebenarnya saya malah bikin warung kopi loh, tahun 2009. Sebelum ada sop-sopan itu malah saya bikinnya warung kopi, namanya Bali Wetang. Ya cuman bentar banget, cuman beberapa bulan, nggak nyampe setahun, nggak nyampe apa, langsung tak rubah ke brand yang baru. Tapi menunya menu kopi. Tapi kalau dulu kan masih tradisional. Kalau di Jogja dulu tahun 2009 mungkin banyak yang mengenal tuh di rel sepur dekat Janti itu kan ada kopi Blandongan. Itu yang awal-awal, mungkin yang pionirnya. Terus ada apa namanya, Keko, kedai kopi itu, yang kopi yang lebih modern gitu. Terus itu awal-awal dulu. Saya jadi teringat ketika dulu kan saya pernah bikin warung kopi, sampai saya itu benar-benar riset keliling ke warung kopi. Saya ingat waktu itu dari pagi sampai siang, ke sore, ke malamnya lagi beli kopi terus sama teman saya, survei kopi terus, kopi dalam bentuk minuman. Sampai malamnya itu, tengah malam saya di kos-kosan itu ngeblak, sampai saya dibawa ke IGD, instalasi gawat darurat. Itu dijemput sama kakak saya, dijemput di kos-kosan. Saya dijemput pakai mobil, saya dibawa ke IGD. Ya karena ini loh, apa ya, memang orang minum kopi itu ada ambang batasnya. Iki kopi lanang Arabica, kopi lanang Robusta, Legen. Iki apa, Din? Kopi Pari Jahe Legen.
suasananya adem karena ketinggiannya 600 sekian di atas air laut. Jadi kalau ngopi di sini tuh harus cepet-cepet diminum karena keburu dingin loh. Rekam lu. Kacik ya, Channel YouTube Pari. Pari. Ono pari nih berarti. Namanya Kremes din. ora tuh biar tikus makanya. Ini pakai kopi biasa nih. Harus kayak gula. Lah iya. Kuwi apa nih kuwi? Iki jahe karo legene, Pak. Jahe regane, campurane. Oleh itu lek pesen kuwi ana kuwine, Wis paket. sepaket. Coba regane sik no. Diare. Enak. Enak. Kopi itu kan mengandung kafein kan. Kafein itu jadi cara bahasane gampangnya itu adalah zat anti lelah. Kenapa kok bisa bikin zat anti lelah? Dinamakan zat anti lelah karena kan di tubuh kita itu kalau kita lelah itu kan ada zat yang memerintahkan ke otak kita, namanya itu zat adenosin. Kalau dalam kondisi kita itu lelah itu zat adenosin itu memerintahkan otak kita untuk merasakan lelah, itu namanya adenosin. Nah kafein itu zat penantang adenosin itu atau zat anti lelah seperti itu loh. Jadi kalau biasanya kan orang ngopi beda-beda ya. Kalau kita udah ngopi terus kita semangat karena ada zat anti lelahnya itu, biasanya habis ngopi berselang 6 jam atau 7 jam itu lelahnya lebih lelah ketimbang ketika lelah pertama kali. Biasanya kayak gitu, tapi beda-beda ya. Ada yang ngopi malah ngantuk, itu mungkin karena kadar gula dalam tubuhnya tinggi. Karena kan semakin kopi itu semakin dikasih gula yang banyak, itu kan kadar kafeinnya itu semakin berkurang. Seperti itu loh. Rasanya sih gak ngerti wong aku lek rasane pari ora ngerti nek sekung. Ayo dong, Pak. Nek arep kroso mungkin malah dengan ditumbuk tadi beras di tepung beras. Soalnya aku tahu pas nyambut gawe neng Jawa Timur disuguh warga pas turun nang kono esuke iku kopi ini modelnya bubuk kopi itu dicampur karo bubuk beras. Jadi emang ada sedikit rasanya tepung beras itu. Itu malah mungkin ada rasanya. Tapi enak untuk sebuah signature ini ada parinya, ini sebuah gimmick ya. Signature-nya sini kopi pari. Kopi pari ya khas ini. Kopi pari jahe legen. Ono parine ya, Din. Iya, jenenge kopi pari. Oh, ono parine lho. Rasanya kopi sudah hilang. Oh, enak itu. Buat tambah ya, Din? Tambahin lagi soalnya pahitnya jahe mlebu. Jadi ramen pahitnya kopi ketambahan pahitnya jahe, makanya tak tambahin gula. Dulu Indonesia pernah jadi penghasil kopi terbesar di dunia. Itu mungkin pas zaman Belanda ya, pas zaman tanam paksa kan dulu. Itu di abad-abad 17 atau mungkin 1690, tahun 1690-an ke belakang, di abad-abad 17. Itu pertama kali kopi datang ke Indonesia itu kan dibawa oleh orang Belanda. Ada sistem tanam paksa,
karena waktu itu kebutuhan kopi di dunia itu, di Eropa terutama, itu kurang-kurang. Dulu kan pusat perdagangan kopi kalau nggak salah ya di dunia itu kan di salah satu pelabuhan di Yaman Arab sana. Kalau nggak salah itu nama pelabuhannya itu Mocha atau apa itu. Makanya kan orang-orang Eropa itu kan nyebut kopi itu Mocha. Itu nggak tahu itu abad berapa, yang jelas pokoknya pusat perdagangan kopi di dunia itu pernah ada di zaman sana, yang sekarang itu lagi perang itu. Terus mundur lagi ke belakang, yang pertama kali memasarkan kopi atau yang pertama kali menyeduh kopi itu justru malah bangsa Arab, orang-orang Arab terutama kan. Makanya kan kopi kan kalau bahasa Arabnya itu kan kohwa itu kalau Indonesianya itu, di Indonesia kan itu kekuatan, makanya disebut kohwa. Sampai Indonesia disebut kopi, mungkin di Eropa sana jadi kopi kayak gitu, setelah dinamai Mocha jadi kopi kayak gitu kan. Saya juga kurang ini ya, secara bahasa saya nggak runtut ya, belum pernah menelisik. Cuman yang saya ketahui bahwa kopi itu bahasa di Arab itu disebutnya kohwa atau kekuatan awal kalinya. Itu setahu saya yang mengkonsumsi pertama kali kopi itu malah orang Arab. Dan lebih tepatnya itu ketika zaman Turki Utsmani di Konstantinopel itu kan banyak pedagang-pedagang dari sana, yang pedagang kopi dari sana yang memperdagangkan kopi itu ke Yaman, karena pusatnya kan di Yaman. Itu zaman Konstantinopel kalau nggak salah mungkin di abad 11. Orang-orang yang ingin melestarikan tanaman kayu atau hutan di lereng-lereng yang sebelah atas daripada dirambah petani mereka nganuin strateginya pakai tanaman kopi. Jadi mereka nyetop di ketinggian tertentu supaya tidak lebih masuk lagi yang ketanduran kopi. Jadi kemungkinannya jadi kayak tanaman pagar kan ya? Bukan, tapi kan misalnya di ono gunung Merapi, ono Taman Nasional yang kuwi dileboni tinggu nandur kembang, nggo nandur sayur, nggo nandur apa. Nah, dari kopi, engko mene di stop sampai situ biar dia nggak naik lagi, karena dengan tanduran kopi hasilnya iso membantu perekonomian warga tanpa harus merambah masuk lagi. Soalnya umur produktifnya juga naik kopi lebih cepat daripada kayu ya. Iya. Cukup pembukaan lahan ini loh Pak. Kan kok ekosistem contohnya yang kaya ini kan yang Pekalongan ki ono dhek nggo pelestarian owa. Owa ki kaya sejenis primata apa ya. Munyuk, lutung. Oh, ngerti ya. Kuwi salah satu strategi pelestariannya menurut mene ekosistemnya nggak rusak, kisarnya ditanduri kopi men. Petani itu nggak masuk lagi ke ekosistemnya lebih jauh. Kayaknya sih ngono kuwi lho. Tapi iki mengganggu kopi sing jarang ngopi. Saran gue ngopinya robusta sih, aja arabica, karena wetengnya bakalan perih loh. Bedanya robusta arabica ini, robusta ini kadar basane lebih tinggi, arabica ini kadar asamnya lebih dhuwur. Kopi itu kan sejenis beri-berian ya, buah beri kayak gitu kan. Itu pertama kali ditemukan itu justru malah di benua Afrika, kalau salah di Ethiopia. Bahkan ada legenda yang kopi itu pertama kali ditemukan itu ketika ada pengembala kambing wedhus. Itu tiba-tiba ada wedhus yang datang ke pohon itu terus makan biji kopi itu. Terus tahu-tahu wedhusnya itu digembala itu jadi kuat kayak gitulah. Itu cuma legenda atau apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas
pertama kali ditemukan itu di Ethiopia. Terus sampai dulu malah di sana malah jadi makanan tradisional kopi itu, belum diseduh. Di Ethiopia itu belum diseduh, masih jadi makanan tradisional dicampur sama susu kayak gitu kan, untuk nambah kekuatan kayak gitu. Makanya ketika di Arab itu kalau ngomongin Arab bukan Arab Saudi ya loh, Arab itu luas. Kalau di Arab itu terus yang pertama kali nyeduh itu malah orang Arab, yaitu waktu zaman Konstantinopel itu diseduh. Bahkan ada kedai kopi pertama kali di sana, namanya saya lupa. Itu cara konsumsinya dengan cara diseduh terus akhirnya diminum. Makanya biar orang-orang zaman dulu itu ibadah itu kuat kayak gitu, katanya seperti itu, ibadah malam kayak gitu tuh kuat, makanya disebutnya kohwa. Arek menurut Mas Paijo, kopi budaya Jawa ini Jo. Ngopo ngono lho. Wilaheng ngopo ngono kan kowe ngerti to. Nah ini kan pakar astral metafisik lah. Iku kan pakar saka kehutanan to. Oh, waton to. Metafisik. Waton. Kuwi Jo, biasane nggo apa? Tergantung anu ya. Paham yang dipelajari masing-masing. Oh. Contohnya sing tau ngerti. Buat salah satu ritual ada. Kadang pun kalau mediumisasi itu ada yang Kopi. Oke, seneng Arabica apa Robusta juga? Salahnya soalnya mediumisasi kan orang kopi kan. Berarti kok demi loro asam lambung kan Robusta. Aleknya aku wis tau krungu nek misale nyok disebari kopi ngene ben ngopo jane. Iki salah satu sarana juga. Disebari kopi ngono apa? Misale apa ya? Misale ana kejadian apa sing anu terus nggo netralisir apa ngono iso. Ya, Saya nggak tahu ya apakah sebelum di abad 17 itu udah ada orang Arab atau orang mana yang bawa biji kopi ke Indonesia. Saya juga kurang paham, tapi yang jelas yang saya ketahui sebelum abad 17 atau tepatnya mungkin abad 17 itu kopi itu datang ke Indonesia dengan cara tanam paksa. Makanya pernah jadi penghasil kopi terbesar di dunia waktu itu seperti itu. Kayaknya kan kalau di Bukit Menoreh itu dekat-dekat tempat saya itu masih ke barat, itu di sana banyak tanaman kopi. Kalau sekarang itu malah banyak warung kopinya dan kebunnya malah banyak kebun tehnya. Kalau dulu banyak kopinya, tapi sekarang banyak warung kopinya. Tapi ada andalan kopinya itu kopi Menoreh di sana. terutama kan sebenarnya kan enggak orang ilmiah sih secara apa jadi Metafisik. enggak secara nalar Nalar. nalar cuma untuk menghilang bau. Oh ngono. Berarti itu memang iso dirasional gitu ya. Secara nalarnya kan menghilang bau. Seperti kalau ada orang yang meninggal Kopi. karena kecelakaan atau ada penyakit dalam Kopi kapal api. di sekitarnya kita beli kopi. Malah nyebutnya. Oh. Berarti apa ya? Pasti orang sing khusus ngono. Enggak ada. Misalnya kopi opo bareng opo ngono. Ora ono. Tahu saya nggak ada. Cuman kuwi memang untuk apa ya? Menghindari bau-bau ngono kuwi. Mungkin beberapa juga pelengkap sajian lah. Ono, ada. Nek bau-bau ki mungkin nek anu ya ngaruh. Pengaruhe misale nek ana bau apa ono sing makbreng busuk apa ono iki ben ora ngaruh nang piyene ya. Sifat kopi itu sendiri ya. Lebih dominan toh Oh, aroma kopinya. terus kalah ngono. Oh. Jadi ming ngono kuwi lur ternyata. Jadi enggak ada sing khusus kudu nganggo kopi ngono ya. Enggak ada. Ya kuwi yang ming perantara. Mungkin ada tapi saya belum pernah menemui. Belum pernah menemui. Ini dari ahli metafisik. Jadi kalau ngopi itu enaknya ngerokok kretek Samsu J Samsu 234 kretek.
Wis ngerti bedane rokok kretek karo ora? Bedane mengono cengkeh karo ora, malah review rokok iki. Jadi itu tadi lho pengetahuan tentang kopi. Tentang kopi dari teman-teman saya. Teman-teman waktu kecil saat saya. Yang nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi salah bener itu ya relatif ya. Jadi itu tadi cuman pendapat pribadi dari pengetahuan dari konco-konco dewi. Tadi dari Mas Yudi itu yang sering tinggal di Intan toh. Tadi dari Mas Nindra tentang kopi peruntukannya untuk apa astral projection atau apa istilahnya itu ahlinya metafisika. Berarti dukun nih. Ahlinya metafisika. Jadi kegunaannya seperti itu. Jadi sangat bisa dirasionalkan. Jadi nggak melulu yang ketok apa ya halu-halu gitu enggak. Itu sangat bisa dirasionalkan. Seperti itu loh. Mungkin itu dulu ya lur sejarahnya kopi yang saya ketahui. Ya seluk-beluk kopi yang saya ketahui hanya sebatas itu. Selebihnya sekarang kan ada kopi macam-macam kan. Setiap tempat di Indonesia kan punya ciri khasnya masing-masing dan punya sejarahnya masing-masing. Tapi itu tadi secara garis besarnya yang saya ketahui seperti itu. Karena saya dulu pernah bikin warung kopi dan merisetnya juga sampai ke sejarahnya kayak gitu. Kalau jenis-jenis kopi kan udah pada tahu ya. Gitu loh. Mungkin sekian dari saya. Ya nek seneng sama videonya mungkin bisa di-share, kalau nggak suka di skip di tengah jalan atau di tengah-tengah video juga nggak masalah. Saya apa adanya kayak gini. Mungkin sekian ya lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.